Memeriksa Luciana, adik Peggy Setiawan, sebagai saksi untuk mengetahui keberadaan Peggy saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi tahun 2016 lalu. Luciana menyebut kakaknya ada di Bandung saat kejadian. Ia berharap Peggy dibebaskan karena tidak bersalah. Robi itu siapanya Mbak Luciana? Robi kakak saya. Kalau Peggy? Peggy kakak kandung saya juga. Urutannya gimana tuh? Yang Robi pertama kakak siapa? kandung apa Ya, bukan? yang pertama Peggy Setiawan kakak kandung saya, yang kedua Robi Setiawan kakak kandung saya, yang ketiga saya sendiri, yang keempat ada adik saya Ameliana. Berarti berapa saudara, Pak? 4 bersaudara. Saudara. Kondisi ibu seperti apa, Mbak? Kondisi ibu sekarang masih down, belum bisa ketemu siapapun. Ada pesan-pesan, Mbak? Ya semoga Peggy dibebaskan karena Peggy tidak bersalah sama sekali. Suarsono, rekan kerja Peggy Setiawan saat menjadi kuli bangunan di Bandung, menyebut penetapan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki salah sasaran. Ia mengatakan saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016, Peggy sedang berada di Bandung bersamanya. Nggak yakin kalau itu sih Peggy itu salah sasaran, salah tangkap. Ya salah tangkap. Saya udah angkat belakang, saya naik, yang nganter Robi, Ibnu, sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Itu tanggal berapa? Tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sekitar jam 8 saya naik motor Di Bandung ya? iya, Jam 8 pagi apa malam? malam habis gajian saya langsung naik angkot ke Lui Panjang, mobil Godwill. Iya. Si Peggy-nya sampai ke angkot aja, nggak ke langsung terminal. Artinya Peggy saat itu memang ada di Bandung ya? Iya, masih di Bandung. Nganter ke angkot, ke angkot aja. Posisi Bandung ya? Posisi Bandung. Udah pulang dianya ke Bedeng lagi. Ya, pelan-pelan ya. Usai pembunuhan Vina dan Eki, polisi menyebut Peggy Setiawan kabur dari Cirebon, menghilangkan identitas dan mengaku bernama Robi. Yang pertama, bahwa pasca kejadian PS ini kemudian meninggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Katapang sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Kabid Humas. Di sana dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Namun PS tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan, demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Namun hal itu dibantah ayah Peggy. Menurut Rudi, Peggy dan Robi dua orang yang berbeda dan keduanya adalah anak-anaknya. Oh iya, Robi itu anak atau panggilan sebenarnya Pak? Anak kandung, Pak. Anak kandung sendiri, Pak. Itu nama panggilan aja, panggilan kerja. Jadi Bapak ini punya anak berapa totalnya? Tapi yang 4 saya. 4. Pertama, Peggy. Robi Setiawan. Yang kedua? Robi Setiawan. Yang ketiga? Luciana. Yang keempat? Ameliana. Nah, berarti Bapak membantah bahwa selama ini Peggy merubah nama jadi Robi ya Pak? Iya. Jadi nggak ganti identitas ya, Pak? Enggak. Jadi itu hanya nama samaran saja? Samaran sama panggilan. Kemudian upaya Bapak, Upaya Bapak untuk membantu Peggy Pak ini dalam proses hukum Pak? Ya, supaya dibebaskan aja gitu. Enggak bersalah. Perbuatan kekerasan. Polisi menyebut Peggy adalah DPO terakhir di kasus pembunuhan Vina. Peggy membantah saat dirinya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan perkosaan Vina. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Terus fitnah, saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Kuasa hukum Vina menyebut polisi harus bisa menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas kematian Vina setelah polisi menghapus nama 2 DPO kasus Vina. Siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki kalau 2 DPO itu dihilangkan? Apakah serta-merta kami selaku kuasa hukum percaya begitu saja? Ayo, apakah kami harus tinggal diam? Berarti selama ini tentunya yang harusnya bekerja adalah siapa? Nah, sudah tahu kan? Gitu. Jadi kami tidak mau tahu, kami tahunya yang berdasarkan keputusan itu ada 2 nama lagi. Publik menunggu langkah polisi untuk mengungkap kasus ini, agar pihak-pihak yang terlibat bisa dijatuhi hukuman setimpal. Tim Liputan Kompas TV.
Polisi sudah menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Eki. Tapi keterangan rekan kerja Peggy menyebut Peggy ada di Bandung saat peristiwa terjadi. Bagaimana mengurai kasus ini sehingga bisa terang benderang dan juga memberikan rasa adil bagi pihak keluarga Vina? Kami akan membahasnya malam hari ini bersama pakar hukum pidana Jamin Ginting dan penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Pak Arianto, selamat malam. Bang Jamin, selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bang Ari. Saya mau ke Bang Jamin dulu. Bang Jamin, ini kan setelah Peggy ditetapkan sebagai tersangka otak pembunuhan Vina dan juga Eki, belakangan muncul dari pihak teman maupun keluarga meyakinkan bahwa Peggy itu sebenarnya tidak terlibat karena berada di Bandung, bukan di Cirebon, di TKP kejadian pembunuhan Vina. Jadi kalau rangkaian demi rangkaian yang dilihat sampai dengan sekarang, gimana Bang Jamin lihatnya? Ya, dalam konteks pembuktian pidana itu, kita kan mau mengungkapkan kebenaran material. Nah, kebenaran material itu bisa ditentukan dari beberapa faktor, saksi dan juga alat bukti lain. Contohnya yang paling tepat adalah dalam teknologi sekarang CCTV. Ya, nah jadi ini kelihatannya dari awal kurang cukup bukti ya untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana. Walaupun kita ketahui dalam putusan pengadilan sudah ada yang dipidana, bahkan disebutkan beberapa orang yang bersama-sama dengan mereka. Tetapi realitanya orang-orang yang belum sekarang dijadikan ditersangka atau dibawa pengadilan ini, mereka bingung pakai bukti apa, padahal semua sudah mencabut keterangannya terkait dengan hanya cuma satu saja, yaitu keterangan saksi. Saksinya juga ada dicabut keterangannya, sehingga membingungkan kepolisian untuk menyatakan ini das bukti apa yang kita gunakan. Makanya harus dilihat adanya CCTV di situ, siapa pelaku sebenarnya begitu. Masalah ini kan kejadiannya 8 tahun yang lalu ya, belum tentu pada saat itu ada CCTV di area pembunuhan TKP. Saya pernah mendengar, mungkin saya salah, bahwa pengacara beberapa tersangka itu mengatakan ada CCTV yang harus diungkapkan pada saat itu, yang belum diungkapkan. Nah, itu pernah disampaikan, saya dengar itu. Tapi saya nggak tahu apakah itu benar-benar ada atau hanya cuma disampaikan. Tapi yang paling penting, ada 2 orang yang dianggap sebagai DPO. Saya nggak tahu proses DPO-nya seperti apa. Sepengetahuan saya, berdasarkan Perkap, kalau sudah orang di DPO kan, itu sudah jadi tersangka. Dan kalau tersangka, tidak bisa diabaikan begitu saja. Harus di SP3 kan, begitu. Makanya kalau sampai sudah ada jadi tersangka, lalu tiba-tiba dihapus begitu saja DPO-nya, saya agak mencurigakan ini ada sesuatu hal yang kurang tepat untuk bisa dipublikasikan kepada publik, supaya publik paham. Artinya ada sesuatu? Ya. Apalagi kalau sudah ada dalam putusan pengadilan, lalu dikatakan pelakunya ada 3 orang lagi yang belum ditangkap, 1 ditetapkan sudah ketemu, 2 lagi tidak ditemukan tetapi dibiarkan saja. Karena dalam konteks pidana itu bisa menghilangkan itu karena daluarsa ya, daluarsanya penuntutan, bukan karena dihilangkan begitu saja tanpa ada aling-aling gitu kita bilang. Kalau gitu langsung ditanyakan ya kepada penasihat ahli Kapolri Pak Arianto, ini yang dipertanyakan juga publik bukan hanya Bang Jamin. Ini kenapa tiba-tiba ada penghapusan 2 DPO padahal putusannya sudah tetap begitu ya, berkekuatan tetap bahwa ada 3 DPO pembunuhan Vina. Ya, saya akan mengomentari dari sudut pandang saya sebagai mantan penyidik ya, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di dalam suatu penyidikan. Kalau tadi Bang Jamin sudah menyampaikan pada secara teoritis, saya sekarang dalam prakteknya. Masalahnya ya, DPO itu dulu ya, itu kan dulu disebutkan oleh hanya berdasarkan waktu itu ya, kesaksian daripada 5 orang yang sudah divonis itu. Sehingga polisi yakin bahwa itu kuat, itu mereka itu yang 3 orang itu disebut sebagai DPO gitu kan. Kemudian proses berjalan dan itu berkas sudah sampai ke pengadilan dan diproses dan diputus, yang 8 orang itu ternyata dihukum dan sudah sampai ingkrah. Tetapi kemudian keterangan yang saat tadi disampaikan Pak Jamin tadi, keterangan yang menggigit ya istilahnya kalau dalam penyidikan itu, 3 orang itu kemudian dicabut. Sehingga polisi waktu itu kan kehilangan daya untuk mengejar mereka. Itu dalam penyidikan gitu ya. Dan kemudian dengan adanya diputus inkrah 8 orang itu, maka polisi merasa bahwa itu tugasnya sudah puas.
dia lengah di dalam bahwa di dalam putusan itu juga disebutkan 3 DPO itu tadi. Tapi sebagai penyidik ya Bu ya, kalau seandainya dia meneruskan itu tadi, dia kan daya yang untuk dikejarkan untuk DPO itu tadi kan keterangan saksi itu. Sedangkan keterangan saksi itu sudah cabut, maka dia kalau seandainya dia itu ngejar pun dia merasa sia-sia polisi itu. Tapi masalahnya kan baru kemarin polisi yang bilang bahwa ini fiktif. Sebentar gitu ya. Jadi kemudian kan tidak diteruskan gitu. Nah sekarang ternyata setelah beredar film itu dan sebagainya dan kemudian pernyataan sana, kelihatan sekali bahwa dulu tuh salah tangkap dan sebagainya. Kan gitu kan? Kemudian karena desakan daripada itu ya keluarga korban dan sebagainya, desakan publik juga itu kenapa kok DPO sekian kok nggak ketangkep-tangkep, akhirnya polisi ambil action melanjutkan kerja untuk mencari DPO itu tadi. Dan kebetulan ditambah lagi kesaksian baru ya yang disampaikan kemarin 24 Mei itu untuk menentukan bahwa itu sebagai DPO. Dan sekarang sudah dijawab oleh polisi dan kemudian ditangkaplah itu. Tapi kemudian di sini kemarin disampaikan bahwa polisi mengatakan bahwa yang memenuhi syarat untuk dijadikan tersangka dan DPO itu hanya ini. Karena dulu ya, ini istilahnya dari Dirkrim yang mengatakan. Karena itu dulu mereka tuh asal sebut saja Pak katanya gitu. Oke lah, saya waktu itu juga tidak ngeh ya bahwa ini akhirnya menjadi suatu berkepanjangan gitu ya. Saya kira ini merupakan suatu tantangan bagi Polri ya Pak. Ya, harus bisa menjelaskan kepada mereka itu karena secara hukum yang 3 DPO itu kan harusnya dikejar menurut kan teorinya. Tapi kenapa kok nggak dikejar? Nah kemarin sudah diterangkan kan bahwa yang dikejar itu ketangkap 1, tapi yang 2 itu kemudian tidak dijadikan DPO. Sayangnya nggak dikasih penjelasan gitu. Ya. Tetapi kalau saya lihat ya dari semangat penyidik ini penyidik ini melakukan apa yang mestinya dituntut masyarakat itu sekarang lagi dibuktikan untuk itu ya. Oke lah, menurut saya sekarang lihat aja bagaimana perkembangan pada yang satu ini, Peggy ini pun sekarang kan dibantah bahwa itu bukan tidak bersalah dan sebagainya. Kan gitu kan? Ya jadi intinya gini. Pak Rianto sebentar kalau gitu saya tanyain pandangan dulu ya sama Bang Jamil ya. Saya kasih komentar begini ya. Kalau orang sudah ditetapkan jadi DPO itu berdasarkan Perkap 14/2012, dia sudah pasti jadi tersangka. Berarti dia sudah punya 2 alat bukti yang cukup untuk menyatakan dia sebagai tersangka sehingga orangnya kabur dan harus dicari. Nah kalau sampai dia dihilangkan begitu saja, itu membuktikan bahwa tidak ada alat bukti yang menunjukkan kalau dia bukan jadi tersangka. Padahal belum pernah diperiksa. Nah pertanyaan saya, 2 orang itu pernah nggak dicari, ditemukan dan diperiksa? Kalau setelah diperiksa baru dibuktikan dia tidak bersalah, nggak apa-apa, tinggal bikin SP3. Tapi ini nggak pernah diperiksa, nggak pernah langsung dihilangkan gitu namanya. Siapa orangnya, langsung dihilangkan. Nah itu yang menjadi permasalahan. Kenapa kok sampai polisi, saya bilang kok bisa seteledor itulah menurut saya gitu loh. Artinya nggak apa-apa, cari, temukan, periksa, lalu tentukan. Saya jelaskan ya. Aku SP3. Ya memang teorinya seperti itu Pak. Tetapi di dalam praktek bukan ya memang teorinya kayak gitu. Perkapnya memang kayak gitu juga. Polri yang mengatur begitu ya. Saya tidak menyangkal. Saya tidak menyangkal polisi itu keliru. Jangan bilang praktek Pak, ini teori. Saya tidak membela polisi yang prakteknya salah Pak. Tetapi saya ingin merangkan ini ya. Kenapa kok kemudian polisi tidak gitu ya gitu. Karena dulu tadi kan disebut ada minimal 2 alat bukti yang kuat, yang cukup. Pada saat itu memang kuat Pak, ada karena dia sebut dialah pelakunya gitu. Nah kemudian ditetapkanlah dia sebagai DPO. Tapi belakang karena itu cabut, maka polisi menafsirkan ya Pak ya, bahwa dia mengejar itu tadi sudah tidak sangat serius karena apa? Yang 8 itu sudah diputus dan itu sudah menjadi tersangka. Nah yang DPO ini kemudian karena itu tadi kesaksian yang satu yang tadi kok katanya tadi ada 2 alat bukti kemudian hilang 1 kan berarti kurang. Dan dalam pengalaman penyidikan ya Pak ya, apabila polisi itu menyampaikan kepada jaksa Pak yang kurang kayak gitu tuh biasanya akan ditolak. Itulah kira-kira ya Pak penyidik itu tidak meneruskan gitulah. Nah kemudian sekarang polisi sudah meneruskan ya. Oke lah, kita kejar ya semaksimal mungkin dan sekarang akan kita teruskan ini Pak. Kita lihat saja nanti ya. Mudah-mudahan ya ini bukti-buktinya cukup kuat sehingga dia dijadikan tersangka sesuai dengan tuntutan daripada korban gitu. Tapi saya ingin sampaikan ya. Polisi kerjanya teledor apa tidak itu Pak ya. Itu adalah dari sebenarnya
Polisi kalau pengamatan saya Pak, polisi kerjanya teledor apa tidak itu kalau di dalam penyidikan itu Pak, endingnya adalah kepada bagaimana putusan Pak pengadilan Arianto, itu. tapi gimana 2 DP itu dihilangkan, padahal kita juga sampai saat ini kan masih publik juga, bahkan kuasa hukum dari keluarga Vina mempertanyakan apakah benar Peggy ini otaknya atau jangan-jangan. Nah sekarang Peggy yang udah ketangkep aja masih dipertanyakan, ya nggak apa-apa itu silakan. Justru polisi sekarang ini Peggy ditangkap, kemudian akan diperiksa, cari bukti-bukti yang lain, apakah dia itu tersangka atau bukan, atau bukti lain yang meringankan dia, apakah dia bukan tersangka. Pasti nanti itu akan di SP3. Seperti tadi katanya Pak Jamin Ginting, kalau tersangka itu nggak terbukti, akan di SP3 gitu. Tapi kalau Peggy ini nanti kemudian buktinya kuat, alibi kuat untuk menunjukkan bahwa dia itu berbuat seperti yang dituduhkan di dalam putusan pengadilan itu, maka pasti akan dikirim ke kejaksaan. Hanya saya satu yang saya ingin pertanyakan tadi. Polisi itu ukuran keberhasilannya ya, kebenaran kerjaannya itu adalah apabila dia sudah mengirim tersangka itu dan divonis gitu. Kalau terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum itu, dia bisa digugat atau pakai peradilan ataupun pakai PK dan sebagainya gitu. Nah sekarang yang saya heran juga ya, kenapa kasus yang dulu itu diputus oleh polisi, oleh hakim diputus, gitu loh. Kok dengan mudahnya diputus seperti itu? Ini yang mesti dieksaminasi ya juga. Pengadilan juga kenapa itu, termasuk jaksanya juga kenapa meloloskan berkas itu gitu. Kalau memang mau dieksaminasi itu yang terjadi gitu. Saya ke Bang Jamin lagi. Bang Jamin, sebenarnya kalau melihat dari kasus ini, sebenarnya ini kasus yang sangat rumit untuk dibuka atau sebenarnya ada gimana? Ya saya nggak tahu di balik ini ada apa, siapa pelakunya, atau ada orang-orang tertentu yang mempunyai kekuatan untuk bisa mengaburkan orang-orang yang tertentu yang dianggap sebagai pelaku ya. Nah, semua rata-rata kan pelaku ini menyatakan tidak bersalah, tidak melakukan perbuatan. Ya, bahkan conference press kemarin saya juga kaget, berani ya dengan ngomong gitu. Berarti kan dari hati nuraninya itu langsung. Nah, yang harus diperhatikan di sini, walaupun mereka sudah divonis 8 orang tersebut, 3 orang ini kan harus dikonfrontir. Dikonfrontir artinya dipertemukan, ditanya satu persatu, nanti ketahuan begitu apakah memang benar-benar dia atau tidak. Kalau alibinya mengatakan pelaku cenderung untuk bilang saya nggak pelaku, ya nggak apa-apa, tinggal alat bukti aja nanti yang tinggal membuktikan. Tapi kalau tidak cukup alat bukti untuk itu, tapi karena mereka harus dipaksakan mengaku, itu juga salah dalam prosedur pemeriksaan ya. Tidak boleh dilakukan seperti itu. Lebih parahnya lagi, sudah ada namanya di putusan, sebagai DPO, sebagai tersangka langsung dihilangkan begitu aja. Itu salah. Itu salah. Itu 100% Bang Jamin, salah dalam ketentuan acara pidana. Ya, ini kan dari kuasa hukum keluarga Peggy juga mau mengajukan pra-peradilan ya. Kalau tadi ditanya ke kuasa hukum juga katanya sedang menyiapkan bukti, ada bukti saksi minimal 5 orang yang mengetahui pada saat kejadian Peggy berada di mana. Ditambah juga ada selip gaji begitu. Nah, apakah bukti-bukti ini juga kemudian untuk memperkuat nanti pada saat di pra-peradilan untuk mengungkap benar nggak Peggy ini terlibat? Ya, pra-peradilan itu kan menetapkan, dia tidak sah dalam menetapkan tersangka karena tidak cukup 2 alat bukti. Tidak cukup 2 alat bukti. Nanti bisa dibuktikan di pra-peradilan bahwa penetapan tersangka PG ini tidak cukup 2 alat bukti. Nah, nanti tinggal alat buktinya apa? Kalau nanti dicatakan putusan pengadilan, adakah nggak menyebutkan nama dia dalam putusan tersebut, dalam pengadilan tersebut? Saksi, adakah menyebut nama dia? Kalau nggak ada saksi yang menyebutkan nama dia sebagai pelaku, tidak melihat, mendengar dia ada di situ, dan tidak ada alat bukti lain, berarti nggak cukup untuk menetapkan dia jadi tersangka. Kemungkinan hakim akan membebaskan dia gitu, dan penetapan tersangkanya jadi tidak sah begitu. Oke, kalau gitu singkat dari Pak Arianto, Pak, rekomendasinya apa sih? Apa perlu dilakukan audit internal juga nih terkait dengan penyelidikan? Kalau saya audit internal tidak perlu karena hasil kerja polisi sudah diukur dengan keberhasilan dia memenjarakan orang itu. Kemudian yang kedua, kalau memang polisi itu salah, bisa dituntut pra-peradilan, silakan ya. Untuk sekarang ini ya, polisi menghilangkan 2 DPO, diperadilan aja bahwa itu salah. Kalau kata Pak Jamin tadi salah, koreksi dengan hukum, tidak hanya diomongkan di satu media gitu. Termasuk juga kalau ini Peggy dianggap salah tangkap, boleh ajukan ke pra-peradilan, kita membuka kok. Dan kita ya polisi itu mencari sekarang saksi-saksi yang mendukung maupun yang menolak.
kumpulkan jadi satu. Nanti kemudian akan diserahkan pada jaksa, dianalisis apa kita memenuhi tuntutan apa tidak. Jadi polisi ini kerjanya sekarang ya cuma mengumpulkan barang bukti semaksimal mungkin, tapi secara adil ya. Yang saya sarankan pada polisi secara adil, secara transparan, sehingga rakyat tidak hanya selalu menohok polisi terus. Kalian sudah kerja capek-capek dengan serius, tidak memihak, tapi masih dituduh sebagai polisi yang memihak. Itu yang saya sampaikan kepada publik melalui TV ini. Ya, dan yang paling penting adalah memenuhi rasa keadilan juga bagi Vina dan keluarga ya. Terima kasih Pak Arianto, terima kasih Bang Jamin Ginting. Terima kasih Pak Arianto. Terima kasih. Usai jeda tetaplah di Sapa Indonesia Malam. Israel serang kamp pengungsi Rafah. Dunia internasional hanya bisa mengecam. Kita bahas setelah ini. Le Mineral, official mineral water Indonesia Open 2024. Le Mineral, satu-satunya yang memiliki mineral esensial